Shalom, selamat jumpa lagi dalam ibadah online. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar mengenai beribadah atau peribadatan di era new normal, yaitu pada saat wabah ini menyurut, kurva korbannya menjadi landai, dan menjelang berlalunya wabah COVID ini, itu yang semula dicanangkan sebagai new normal, bahwa kita akan memasuki satu era sesudah melewati pandemi. Tetapi kenyataan sekarang, masyarakat sudah begitu banyak menggunakan istilah new normal, seolah-olah kita sudah akan kembali, sudah hendak masuk, sudah menyongsong new normal yang dinanti-nantikan itu. Pemerintah memberi penamaan baru untuk masa ini, masa yang ternyata bukan new normal, tetapi ada berbagai kebiasaan baru yang harus diketahui dan masyarakat harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru pada masa-masa mendatang ini. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kasus memuncak COVID-19 ini. Kita akan coba melihat apa saja atau bagaimana kita melaksanakan ibadah pada era yang sulit ini. Kita akan belajar tentang beribadah di era new normal. Masa yang disebut new normal ini adalah satu masa yang beberapa orang mungkin mulai hilang keyakinannya. Tapi kita sebagai umat Tuhan, kita harus tetap ingat bahwa Juru Selamat kita, Tuhan kita, sangat mengetahui, bahkan ikut merasakan apa yang kita alami hari-hari ini. Pada waktu Saulus menganiaya sidang jemaat, dia menangkap orang-orang dan membawa ke Yerusalem. Dia pergi ke kota-kota, dan kalau dia menemukan mereka, dia menangkap dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Satu ketika, dia mendekati Damaskus, dan sebuah kilat awan menabrak dia. Dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku?" Lalu dia bertanya, "Tuhan, siapakah engkau?" Yang berkata, "Aku aniayakan." Kemudian suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniayakan itu." Saudara, apapun yang dialami oleh orang-orang beriman, apapun yang dialami oleh gereja, itu semua dirasakan juga oleh Tuhan kita yang bersama-sama dengan tubuhnya melewati dan melalui zaman demi zaman. Tuhan sangat mengetahui keadaan kita saat ini. Sebab itu, kita juga mau belajar dari firman-Nya, karena firman Tuhan itu hidup, sebagaimana keyakinan kita bahwa Tuhan kita hidup. Firman-Nya juga hidup, dan Dia akan berbicara kepada setiap kita mengenai zaman yang sedang kita hadapi ini. Dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12 dan 13, firman itu hidup, dia kuat. Dengan demikian, kita tahu bahwa firman akan berbicara ketika kita menghadapi apapun di dunia ini. Kita menekuni, menggali, meneliti di dalam firman, kita akan menemukan jawaban-jawaban untuk apapun yang sedang kita hadapi di setiap zaman, dalam setiap hal yang kita hadapi. Saudara-saudara, dalam menghadapi era new normal ini, kita tentunya harus menghargai juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, dan ilmu pengetahuan sosial. Dalam hal ini, contohnya, para ahli yang sedang berusaha menemukan calon vaksin, para epidemiologi, ahli-ahli epidemiologi yang sedang bekerja. Kita harus menghargai mereka, karena itulah bagian dari tim, bagian dari suara yang Tuhan sedang bicarakan kepada kita. Tuhan sedang katakan kepada kita, maka upaya-upaya seperti ini, menemukan calon vaksin, berusaha menemukan obat, dan membicarakan tentang epidemi yang terjadi saat ini, adalah jawaban dari Tuhan mengenai apa yang sedang terjadi. Misalnya, ketika orang menetapkan
jadwal new normal, sebenarnya tidak bisa atau jangan menentukan tanggal sekian atau tanggal sekian, tetapi kita harus melihat, membaca bagaimana data-data itu berbicara. Data-data yang mengatakan kurva tersebut sudah melandai, itu pertanda bahwa kita akan memasuki era di mana wabah atau pandemi ini akan berlalu. Tetapi kalau datanya menunjukkan suatu peningkatan, maka kita harus tahu, siapapun kita, tidak bisa mengandalkan tanggal. Sampai hari ini, bahkan di seluruh dunia, belum ada kesepakatan atau semacam pengetahuan kapan jadwal atau masa new normal itu akan tiba. Ketika mereka melihat, ketika kita semua melihat bahwa kurvanya tersebut masih terus meningkat. Jadi membaca data itu merupakan bagian daripada kita membaca zaman ini, apa yang sedang terjadi. Yang penting kita lakukan pada saat ini adalah merenungkan dengan baik dalam perenungan kita, dan kita harus memikirkan apakah kita betul-betul peduli nyawa orang-orang yang menjadi korban atau apa yang orang-orang yang terkena wabah ini, dampak COVID-19 ini. Mereka-mereka yang terpaksa harus meninggalkan dunia ini. Maka ketika kita memikirkan new normal, kita harus betul-betul peduli akan nyawa orang-orang yang melayang akibat wabah ini. Dan apakah kita peduli pada orang-orang yang sedang kelaparan? Apakah kita peduli terhadap sistem yang dirusak oleh pandemi COVID-19 ini? Baik sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya. Semua ini harus betul-betul merupakan kepedulian kita. Manakala kita memikirkan, kita sudah mau masuk dalam era new normal atau normal baru, kemudian juga PSBB atau lockdown, dan semua bagian-bagian lebih lanjut, misalnya PSBB masa transisi, masa adaptasi, kebiasaan baru, semua ini mengandung dilema-dilema. Contohnya, untuk menyelamatkan, memberi kesempatan nafas ini tetap bisa dihirup dengan bebas, maka diharuskan social distancing, kemudian memakai masker, cuci tangan, dan tidak keluar rumah. Tetapi pada saat dianjurkan dan ditahan untuk tidak keluar rumah, itu berarti tidak keluar bekerja untuk orang-orang yang bekerja di luar rumah, maka itu bagaikan orang bisa bernafas, tetapi harus menahan nafas. Ketika mereka harus menahan diri tinggal di rumah. Demi menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya, kebijakan new normal menjadi pilihannya. New normal diberlakukan lantaran tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Pula tidak mungkin seluruh aktivitas sosial dan ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total, PHK massal, dan bahkan krisis sosial. COVID-19 memang sudah menjangkit secara internasional dan menjadi ancaman global. Namun, new normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah COVID-19 masih ada di sekitar kita. Karenanya, aktivitas ekonomi dan publik pun diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan secara lebih ketat dan disiplin. Lantas bagaimana cara menjalani new normal di tengah pandemi COVID-19? Tetap terapkan protokol kesehatan baik di rumah, di kantor maupun di tempat publik. Membiasakan menggunakan masker, membudayakan rajin cuci tangan, selalu menjaga jarak fisik, menjadi kunci hidup sehat dalam kondisi new normal. Dengan demikian, antara menyelamatkan, memberi kesempatan agar kita bisa bernafas dengan tahan nafas, itu merupakan dua hal yang dilematis. Bagaimana hidup ini bisa terpelihara dengan cara social distancing, dengan cara jaga jarak. Akhirnya pemerintah memperkenalkan istilah ini, yaitu kesehatan itu merupakan rem dan ekonomi bagaikan gas. Saudara tahu, yang biasa menyetir mobil atau naik motor, maka faktor kesehatan merupakan rem untuk tidak keluar rumah dulu. Kegiatan-kegiatan usaha yang
agak ditahan demi untuk mendapatkan kesehatan. Sedangkan ekonomi atau pemulihan ekonomi semacam gas, bagaimana keseimbangan yang bisa ditemukan? Itu benar-benar dilema, sesuatu yang tidak mudah. Bagaimana penjelasan yang memadai mengenai kata "dan" di antara keduanya, di antara kesehatan dan pemulihan ekonomi? Bagaimana kata "dan" bisa menyambung? Sebab ketika kesehatan diutamakan, makin ditahan rem supaya tetap sehat, supaya jumlah masyarakat yang terlindungi tidak sampai kena, itu bisa dipertahankan. Tetapi ketika rem diinjak, maka seluruh kendaraan negara ini menjadi berhenti, roda ekonomi berhenti, sehingga mau tidak mau harus menginjak gas supaya roda ekonomi berjalan. Dan itu berarti tinggal di rumah harus diterabas dari menjaga jarak dengan tinggal di rumah, harus keluar ke kancah-kancah usaha, pasar-pasar, ke tempat bekerja, di mana di sana ancaman terhadap kesehatan begitu besar. Dan kita lihat, kalaupun harus keluar dari rumah, maka kita semua mengerti bahwa harus dengan protokol kesehatan dan disiplin yang ketat, supaya sambil menekan gas, rem dilonggarin, kesehatan bisa dijaga. Maka dua hal yang benar-benar merupakan dilema. Untuk itu, kita sebagai orang beriman harus memahami ini. Jadi, memasuki era new normal ini, kita juga diajak, dipanggil dalam yang tidak mudah. Hal yang kedua yang kita perlu ingat dan renungkan, manakala kita memikirkan akan memasuki era new normal ini, yaitu bahwa kita sebenarnya kalau sudah akan memasuki masa new normal ini, berarti ini masanya retret panjang yang mengikutkan kita semua segera akan berakhir. Maka, sebagai orang-orang beriman, kita semua harus memikirkan perubahan apa yang sudah terjadi dalam diri kita masing-masing, baik jiwa, semangat, pola pikir, serta pergumulan pergumulan kita dengan Tuhan. Apa yang sudah terjadi? Kemudian, apa-apa yang perlu dibenahi, baik sebagai pendeta atau penatua, sebagai anggota gereja, dan sebagai yang lain-lain. Kita tahu bahwa sesudah mengikuti retret, kita harus berubah. Jadi selama masa pandemi ini, kita mengumpamakan atau menyebutkan seolah-olah kita diikutkan dalam retret yang panjang. Yang lebih penting bagi kita adalah bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah terjadi di dalam diri saya? Apa-apa yang perlu dibenahi? Apa-apa yang perlu ditinggalkan? Supaya kita benar-benar mengakhiri retret ini dengan suatu hasil sebagaimana yang dimaksudkan Tuhan dari semula. New normal ini adalah upaya menamai mana nama yang lebih tepat. New normal atau ketidaknormalan baru atau norma-norma baru. Atau sekarang ini ada istilah baru, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Yang pasti, masa-masa yang masih akan kita lewati penuh dengan ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Sebab itu, paling tidak kita perlu merenungkan ketika kita memikirkan, bahkan ada orang-orang Kristen yang sudah mulai memikirkan, kok lama ya, kita kok nggak kebaktian di gedung gereja, kok nggak melakukan ibadah tatap muka. Kita perlu memperhatikan ungkapan-ucapan dari para dokter dan perawat sebagai contoh dalam perjuangan mereka hidup mati menghadapi setiap pasien. Mereka berkata, kami melakukan ini dengan bersungguh-sungguh
sebagai ibadah berbulan-bulan di rumah sakit, meninggalkan keluarga dan sebagainya, dan seterusnya. Perhatikan, coba bandingkan yang mereka ungkapkan sebagai ibadah, baktinya kepada Tuhan, perbuatan yang betul-betul merupakan pengorbanan yang mereka lakukan dengan mengurus korban-korban COVID-19 ini. Itu adalah ibadah. Nah, bandingkan dengan kata ibadah yang pikirkan dan kita maksudkan. Urgensi atau kesegeraan untuk mengadakan ibadah di gedung gereja. Dan kita sudah melihat berbagai contoh bahwa ketika orang berkerumun, berkumpul dalam ruang tertutup, maka penularan itu menjadi begitu cepat. Sebab itu, ibadah tatap muka hanya karena kangen, pengen ketemu, semua itu halal, semua itu baik kelihatannya. Tetapi untuk masa ini, termasuk di masa era new normal yang dikatakan oleh masyarakat ini, kita rupanya harus menahan diri. Menahan diri untuk menjaga. Yang penting kita melakukan ibadah yang sejati daripada kita sekedar ingin ketemu karena kangen dan sebagainya. Jadi, dorongan, kerinduan untuk ibadah itu biarlah diarahkan untuk menemukan apa ibadah sejati, ibadah yang murni, ibadah yang memuliakan nama Tuhan dan menghargai nyawa, kehidupan yang Tuhan berikan untuk tidak disia-siakan. Apalagi ketika kita mengerti makna dari ibadah atau ibadat, yaitu berbakti kepada Tuhan. Apa yang kita dapat lakukan, apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan, dan apa yang kita dapat berikan kepada sesama kita dengan menahan diri, dengan bersolidaritas dengan semua upaya yang sampai saat ini sudah kita lakukan. Kiranya kita tetap dapat menahan diri untuk menunda ibadah tatap muka. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami telah memikirkan, membicarakan, mendengarkan semua hal tentang peribadatan kami melewati masa-masa yang disebut new normal ini atau masa adaptasi kebiasaan baru ini. Tuhan, kami tahu segala sesuatu sedang berubah. Dan di tengah-tengah perubahan ini, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan tuntunan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, masing-masing kami, bagian-bagian anggota-anggota tubuh Kristus, untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti apa dan bagaimana kami harus melakukan dan menjalankan ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat segala pimpinan-Mu. Terima kasih buat semua kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami semua melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Hanya namamu